kasih untukmu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khatamin nabiyyin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada edisi ketiga pengajian live melalui FB Sadulur Asal Garut tentang bab puasa, ya. Melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Kita akan membahas sekarang masih di bab puasa. Kemarin tentang syarat-syarat sahnya puasa, ya. Kali ini kita akan lanjutkan apa yang harus kita ketahui tentang puasa ini. Di dalam kitab ini disebutkan wa ta'yin qala al-musannif rahimahullah, berkata yang mengarang kitab ini, wa ta'yin, ya, bin niyati li kulli yaumin wal imsak anil jima wal istisna wal istisqa'ah wa anir riddah wa anid dukhuli ainin jaufan al ariqah al khalis at tahir min ma'dan. Kewajiban bagi kita, bagi yang akan berpuasa, untuk menentukan, ya. Jadi artinya wa ta'yin itu dan menentukan. Menentukan apa? Wa ta'yin wa apa yang tadi? Pinniyah, wa ta'yin pinniyah, ya. Wa ta'yin dan kewajiban kita menentukan di dalam niat. Artinya harus niat, ya. Harus niat. Puasa tanpa niat tidak sah. Termasuk dalam puasa sunnah atau puasa yang dinazarkan, ya. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah atau puasa nazar, wajib ada niat, ya. Nah, khusus dalam ibadah puasa Ramadan, niatnya itu likulli yaumin, saban-saban dinten, saban-saban dina. Niatnya itu jadi setiap hari. Wajib niat puasa di bulan Ramadan itu setiap hari, ya, likulli yaumin.
Waktunya setelah datangnya waktu maghrib sampai datangnya waktu subuh. Itu waktu untuk kita niat berpuasa, ya. Jadi likulli yaumin, setiap setiap hari itu waktunya adalah bainal gurub, ya. Jadi penjelasannya bi ayyanwiya bainal gurub wal fajri. Waktu niat itu kalau bahasa mudahnya waktu maghrib saat berbuka, ya. Kita buka kemudian niat sudah sah di situ. Sampai datangnya waktu subuh. Jadi boleh niat setelah maghrib sebelum subuh. Biasanya kita zaman kalau taraweh, ya, karena kita tahun ini tidak dianjurkan taraweh bersama, termasuk di Masjidil Haram, di Nabawi, di Aqsa juga sama. Tahun ini nggak ada taraweh, ya. Nah, di Indonesia biasanya setelah sholat taraweh, ya, setelah sholat witir, maka imam mengingatkan kita niat puasa. Atau mungkin setelah sahur. Nah, adapun di Indonesia kadang ada kurang lebih 10 menit lah mau waktu subuh, kita sudah dianjurkan untuk off dari makan minum. Ya, itu namanya imsak. Boleh-boleh aja, ini dalam rangka ikhtiar. Hati-hati, ini lebih baik. Tapi bagi mereka yang kesiangan, satu dan lain hal, dan belum azan subuh berkumandang, maka cepat-cepat untuk sahur. Ya, kalau seandainya lagi makan, datang waktu subuh azan, maka yang masih dalam mulut keluarkan cepat. Ya, kecuali yang udah langsung ketelan, gak apa-apa. Itu untuk niat. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti yang sudah kita sama-sama maklum. Nawaitu, gimana? Ada yang hafal teman-teman? Nawaitu sauma godin an adai fardis syahri ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Nah, ini yang tadi dinamakan apa tadi? Ta'yin, ya. Yang ta'yin. Oh, fa fi faraidis shaumi surut, ya, wa yajibu tabyid fi siyamil fardi bi ayyan wiya bainal ghurubi wal fajri. Syamu godin. Dan wata'in bi ayyastahdira fi dhanihi innahu yasumu an Ramadan. Dan harus kita sebutkan, hadirkan di dalam hati bahwa kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah untuk besok. Jadi kalau niatnya misalnya begini, niat saya puasa untuk minggu depan, itu gak sah. Niat saya puasa untuk minggu depan, gak sah. Jadi niat saya puasa bulan Ramadan tahun ini, ada kata-kata esok hari. Maka dalam teks Arabnya, nawaitu sauma godin, nawaitu kulo ngawiti puasa atau niat puasa, saya niat puasa sauma godin, besok hari. Ramadana, bulan Ramadan. Ada hadis sanati, tahun ini. Bukan untuk tahun kapan. Jadi disebut tahun ini 1441. Tapi 1441-nya nggak usah disebut. Atau 2020. Jadi cukup nawaitu, aku sengaja niat sauma puasa godin, esok hari. Ramadana, puasa Ramadan. Nah, sebut puasa Ramadannya.
Niat saya puasa besok hari ya. Niat saya puasa Ramadan boleh. Besok hari tahun ini fardhu lillahi ta'ala. Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang namanya ta'yin. Kenapa? Karena wajibu, sekali lagi, wajibu at-tabyid bisyamil fardi, wajib kita menentukan dalam puasa Ramadan bi ayyan wiyatun niat ya, bainal ghurub wal fajri. Waktunya niat puasa Ramadan adalah waktu maghrib, datangnya waktu maghrib sebelum datangnya waktu subuh, sholat subuh. Syama wata'in. Nah ini wata'in bi ayyastahdira fi dhihnihi ayyasuma ar-ramadan, bahwa menghadirkan dalam hati kita ya, fi dhihnihi innahu yasumu an ramadan, bahwa kita puasa bulan Ramadan. Jadi lengkapnya nawaitu sauma godin an adai fardis syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Ya, niat saya puasa besok, niat saya puasa nawaitu sauma godin, niat saya puasa esok hari Ramadana, puasa Ramadan hadis sanati tahun ini lillahi ta'ala. Nah itu ya, itu untuk niat puasa. Mengapa? Karena ini termasuk rukun. Jadi kalau nggak niat, ya nggak niat antara waktu maghrib sama waktu subuh, maka puasanya tidak sah. Nanti di pasal yang lain jelaskan, orang yang sengaja tidak niat atau lupa niat puasa Ramadan ya, maka dia harus seperti orang puasa, tapi tidak dinilai puasa siang harinya. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ini lupa nggak niat, jam 10 pagi baru ingat, belum makan apa-apa, belum minum, boleh. Kalau puasa sunnah boleh niat sebelum datangnya waktu duhur. Nah, berbeda dengan puasa Ramadan. Mengapa? Karena wajib hukumnya. Ini namanya wata'in finniyah likulli yaumin. Kemudian wal imsak, dan menahan. Kewajiban kita selanjutnya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan menahan. Wal imsak itu menahan. Ya, jadi kita kan suka teriak-teriak nih subuh di Indonesia ya. Sekarang nggak ada kali, atau mungkin ada. Imsak, imsak. Artinya apa? Ayo puasanya tahan, mulai tahan, nggak minum, nggak makan. Nah, itu imsak. Ya. Nah, yang jelas waktu imsak itu yang menurut kitab adalah waktu subuh, datangnya waktu subuh. Maka kalau di Saudi Arabia, kalau kita lagi umroh di sana dulu, ya azan subuh baru kita tidak makan, tidak minum. Itu imsak. Tapi di Indonesia dilazimkan 10 menit ya, 10 menit sebelum datang waktu subuh sudah ada jadal imsak, waktu imsak. Itu boleh. Itu lebih bagus untuk kehati-hatian. Tapi sekali lagi, yang kesiangan lupa belum niat ya, sekiranya waktu subuh belum tiba, kurang lebih masih 5 menit lagi seumpamanya, silakan makan minum walaupun sudah di TV atau di pengeras suara di masjid imsak. Nah, itu ya. Tapi kalau yang leluasa waktunya, lebih baik ya ikutin aturan waktu imsak seperti lazimnya di Indonesia, yakni sebelum datangnya waktu subuh. Nah, imsak tuh jadi menahan. Menahan dari apa? Dari segala hal yang membatalkan puasa. Maka arti puasa itu menahan dari sejak terbit fajar, yakni waktu subuh, sampai datangnya waktu maghrib. Dari minum, dari makan. Itu pada intinya. Jadi menahan dari segala hal yang membatalkan puasa,
Waktunya dari sejak terbit fajar sampai datangnya waktu maghrib. Ini namanya imsak. Nah, juga perlu diketahui sekalian ya, dalam pembahasan ini ada juga hal-hal yang membatalkan puasa itu. Misalnya di sini disebut apa, minal anil jima ya, dari hubungan suami istri, di mana di siang hari sejak terbit fajar sampai datang waktu maghrib. Jadi kalau setelah waktu maghrib sampai datang waktu subuh halal. Nah, ini gak usah terlalu dijelaskan ya. Wal istimna, dan mengeluarkan mani ya. Wal istimna itu artinya mengeluarkan mani. Nah, di kitabnya dijelaskan di sini anil jima wal istimna ay atasababi amdan bi khuruji manihi binahwi lamsi. Apakah keluar maninya itu sengaja ya, mengeluarkan air maninya, mohon maaf nih, sengaja diusap-usap umpama sampai keluar. Ah, ini juga membatalkan puasa ya. Ao, nah di sini disebut juga ao mana ya, atau karena misalnya tadi apa namanya, menyebabkan keluarnya mani itu karena sebab menyentuh atau membayang-bayangkan ya, gak usah diperjelas lah, ini udah pada paham ya. Kemudian termasuk yang membatalkan puasa wal istiqaah. Wal istiqaah itu apa? Muntah ya. Jadi yang dimaksud di sini menyengaja muntah, disengajakan biar muntah. Misalnya dicolok-colok ya, sehingga muntah. Ini batal puasa kita ya. Wal istiqaah itu yang dimaksud dia sengaja muntah. Kalau gak sengaja bagaimana? Gak sengaja tidak membatalkan puasa ya, karena pusing, kecapean, karena capek, gak sengaja nih muntah, maka itu tidak membatalkan puasa kalau yang tidak sengaja. Jadi yang batal itu karena sebab sengaja ya, perbuatan yang sengaja dilakukan supaya muntah, seperti dicolok-colok dengan jari ya. Kemudian wa anir riddah, hal yang membatalkan puasa juga dari sisi keyakinan adalah murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Nah, ini artinya apa di sini? Wa anir riddah, termasuk yang membatalkan puasa itu adalah murtad. Ya, murtad itu keluar ucapan. Yang mengeluarkan ucapan menyebabkan murtad. Ada juga perbuatan yang menyebabkan murtad. Ada juga keyakinan yang menyebabkan murtad. Jadi hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, baik dari sisi ucapan atau perbuatan atau keyakinan, i'tiqad, itu semuanya membatalkan puasa. Ya, dari ucapan. Apa contohnya dari ucapan? Di dalam kitab Sulamut Taufik, contoh ucapan yang menyebabkan murtad, misalnya
menuduh kepada si A, si B, hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani, padahal dia Islam. Ya walaupun kita tidak tahu jelasnya dia sholat atau tidak, tapi dia Muslim. Itu kan urusannya dia. Masalah sholat tidak ini kita kan nggak tahu, kita kan nggak sedesa atau nggak serumah, nggak semasjid, ya. Tapi kalau mengatakan kepada orang yang jelas-jelas muslimnya, si kafir, si Yahudi, si Majusi, ini termasuk hal yang mengeluarkan dari Islam. Ini murtad. Ya kepada siapapun, termasuk kepada para pejabat kita yang jelas-jelas muslim. Si kafir disebut, ya. Gak boleh. Nah kalau lagi puasa, batal puasanya. Dari sisi kita murtad, dari sisi ucapan. Gak boleh. Ya, itu satu contoh murtad ucapan. Ya. Kemudian murtad dari sisi perbuatan. Menyembah, bersujud kepada kuburan, kepada berhala, kepada patung. Nah, itu perbuatan murtad sisi perbuatan. Ada dari sisi keyakinan. Misalnya apa? Puasa tuh nggak wajib. Ngapain puasa? Orang puasa nggak wajib. Ini ngomong begini, dia sudah murtad dari sisi i'tiqadiyah, dari sisi keyakinan. Ya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Halal baiklah buat kita mah. Padahal jelas-jelas haramnya. Dia sudah murtad dari sisi keyakinan. Nah, oleh karena itu, semua hal perbuatan yang menyebabkan murtad, baik ucapan, baik perbuatan, baik i'tiqad, ini membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Maka kita wajib memelihara ucapan kita. Maka mulai ya, mau Ramadan ini kita mulai Ramadan ini. Ya kebetulan Ramadan kita dalam ujian wabah COVID-19 ya, atau corona. Kita jaga lisan kita. Ya, dari menyebarkan hoaks secara lisan langsung atau secara tulisan di Facebook, di WA group. Tidak boleh menyebarkan hoaks. Ya, bisa membatalkan puasa itu. Ya. Paling tidak pahalanya hilang. Gak ada dapat pahala bagi orang yang suka hoaks. Fitnah. Ya, menyebarkan fitnah di Facebook, di WA group. Nah, bisa batal puasa, paling tidak hilang pahala puasanya. Puasanya hanya nahan lapar dan haus. Adu domba. Ya, termasuk adu domba. Nah, jaga di puasa kita. Termasuk kondisional seperti ini, di mana pemerintah sudah benar-benar berupaya, berikhtiar, ya. Departemen Kesehatan, ABRI yang tugasnya perang, sekarang perang, tapi yang dilawan adalah corona yang tidak kelihatan bentuknya. Turun ke jalan ABRI juga, Pak Polisi luar biasa. Ya. DLAJR, Pak Satpam, semua ini bagus. Ya, oleh karena itu jaga ucapan kita, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang tidak layak. Oke? Mengapa? Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari hal-hal yang membatalkan nilai pahala puasa. Apa saja tuh nilai pahala puasa? Nilai pahala puasa itu fitnah, ya, dengan mita hilang pahala puasanya. Bohong, dengan bohong nilai puasanya hilang. Ya, adu domba puasanya jadi tapi nilai puasanya nggak ada. Adu domba, ya, kemudian melihat dengan pandangan syahwat, termasuk ini hal-hal yang
menghilangkan nilai pahala puasanya. Maka di samping kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga harus menjaga dari hal-hal yang mengurangi atau menghilangkan nilai pahala puasa. Nah, termasuk yang membatalkan puasa wa andukhuli anjaupan al-ariqah al-khalis al-zahir min ma'dana. Ya. Termasuk yang membatalkan puasa itu adanya yang masuk ke lubang-lubang. Ya, adanya yang masuk ke lubang-lubang sengaja. Lubang apa saja? Mungkin hidung, mungkin apa itu telinga, ya. Kubul-dubur, dan masuknya benda ke rongga, ke bangsa lubang-lubang, kecuali ludah yang bersih dan suci dari perut, yaitu tempat asalnya yang asli, yakni mulutnya. Kecuali air ludah yang suci. Ya, di mulut kita kan ada air ludah. Itu hal-hal yang sulit untuk kita hindarkan. Nah, itu ketelan tidak batal. Tapi kalau riak, ya, dikumpulin sengaja, atau ludah sendiri kalau dikumpulin sengaja udah banyak ditelan, ini batal. Ya. Jadi ada yang masuk ke lubang-lubang kita, sengaja kita masukkan, apakah mulai mulut, hidung, telinga, kubul-lubur, itu membatalkan puasa. Nah, itu termasuk yang membatalkan puasa, kecuali air ludah yang bersih. Wa alla yajunna walau lahdoh, termasuk gila walaupun sebentar. Ya, gila walaupun sebentar, gilanya itu membatalkan puasa. Ya, jadi termasuk yang membatalkan puasa adalah apa itu? Gila. Juga termasuk tidak epilepsi. Ya, setiap hari dari subuh sampai maghrib. Ya, gila, epilepsi dari subuh sampai maghrib. Ini juga membatalkan puasa. Nah, ini bagian dari hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya, karena sebagaimana komitmen kita tidak lama-lama, ya, per pasal. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada hal-hal yang membatalkan puasa walaupun tidak secara utuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selebihnya kita bisa belajar di tempat lain, di guru yang lain, untuk lebih memantapkan tentang puasa kita, karena puasa ini adalah syar'i, ya, jadi harus berdasarkan ilmunya. Ibadah yang tidak berdasarkan ilmunya maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.